Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa? Belum. Silahkan ketua kelas pimpin doa. Di sini, di depan. Ya, sudah dihafal Allahumma arhamna bil Quran? Belum? Nah, kita sama-sama ya. Kemarin kan sudah Ibu kasih contohnya ya, contoh bacaan sebelum kita mulai belajar atau belajar Al-Quran supaya Allah memudahkan kita dalam memahami ilmu yang akan kita pelajari. Ayo sama-sama 1, 2, 3 mulai. Allahumma arhamna bil Quran waj'al lana imaman wa nuran wa hudan wa rahman. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ala al-laili wa atrafan nahar waj'alahu lana hujjatan ya rabbal alamin. Oke, tadi itu kita sudah belajar tentang bagaimana kita membuka pelajaran kita dengan doa agar kita dikasih kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami segala sesuatu. Iya, kalian masih semangat enggak? Kenapa lemes, loyo, lopek? Enggak semangat dong. Mana semangatnya? Semangat, semangat, tepuk semangat, tepuk semangat. Apa bagus, itu baru semangat. Jadi sebelum kita belajar harus kita bersemangat dulu, ya. Kita absen dulu ya. Kita absen dulu. Mungkin ada yang tidak masuk. Ada yang tidak masuk? Semuanya hadir. Kelas 4 ada 8 orang. Alhamdulillah semuanya hadir. Iya. Sebelum kita masuk ke materi, ya. Kira-kira di rumah ada yang sudah belajar enggak? Sudah. Apa yang dipelajari? Membaca buku apa, Subur? Agama tentang garuk-garuk kepala. Iya, membaca buku agama katanya lupa ya, karena tadi Subur main-main di lapangan jadi lupa apa yang dibaca dari malam. Iya. Kemarin kalian sudah membahas tentang apa sih? Apa kemarin? Tentang surat At-Tin, ya. Surah Quran surat At-Tin. At-Tin berbicara tentang apa? Tentang apa? Tentang apa, ada yang tahu? Kemarin kita sudah berbicara Quran surat At-Tin. Apa Nabila? At-Tin berbicara tentang apa? Secara anu saja, secara umum saja. Apa? Watini wa zaitun. Artinya apa? Demi buah tin dan buah zaitun. Itu berbicara tentang buah tin dan buah zaitun. Wa turi sinin. Demi gunung Sinai. Wa hadzal baladil. Wa tini wa zaitun, wa turi sinin, wa hadzal baladil amin. Dan demi apa? Dan demi kota Mekah yang aman ini, berbicara tentang kota Mekah.
Jadi kota Mekah itu kota di mana Rasulullah SAW dilahirkan. Ya, kota Mekah sebelum hijrah, berarti ya sebelum hijrah ke Madinah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Iya, Allah sudah menciptakan kalian dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Sungguh punya telinga, kepala, kaki, tangan, mata, semuanya diciptakan dengan sempurna. Itulah yang dikatakan penciptaan manusia itu dengan sempurna. Ya, jadi artinya itu berbicara tentang proses penciptaan manusia, ya, kesempurnaan manusia. Terus untuk apa manusia diciptakan? Nah, sekarang kita akan masuk materi selanjutnya. Pertemuan berapa kita ini? Pertemuan ketiga di semester 2. Ya. Sekarang kita akan lanjut membahas tentang sudah atin. Rasul Allah. Iya, kalian sudah beriman dah? Sudah? Sudah. Oke, sebelum kita masuk materi iman kepada Rasul Allah, sebelumnya Ibu akan sampaikan dulu apa sih tujuan belajar kita hari ini. Iya. Sekarang Ibu akan tampilkan materi di depan papan kalian. Silahkan disimak ya. Yang keempat, sesuai kelas kalian ya. Di kelas 1 berbicara tentang rukun iman pertama, yaitu iman kepada Allah. Di kelas 2 berbicara tentang rukun iman yang kedua, yaitu iman kepada malaikat Allah. Rukun iman yang ketiga kita berbicara di kelas 3, berbicara tentang iman kepada kitab Allah. Rukun Islam yang keempat di kelas 4 berbicara tentang iman kepada Rasul Allah. Ya, sebelum masuk, silahkan diperhatikan dulu apa sih tujuan pelajaran kita. Ya, ini adalah tujuan kita. Jadi sebenarnya di pelajaran ini, ya, di pelajaran ini kalian akan belajar 6 tujuan. Akan tetapi karena kita pertemuan pertama ini belajar 3 tujuan saja, yaitu yang harus kalian capai, yaitu 1, menjelaskan arti iman kepada Rasul Allah dengan benar. Jadi kalian harus bisa nanti menjelaskan rukun iman. Apa itu rukun iman, ya? Kemudian kemudian tujuan pelajaran yang kedua yaitu menyebutkan sifat-sifat Rasul, sifat-sifat yang wajib dimiliki oleh Rasul dengan baik dan benar. Kalian harus bisa menyebutkan sifat-sifatnya itu ada berapa. Terus tujuan yang ketiga itu kalian akan membuat poster tentang sifat-sifat Rasul Allah. Itulah nanti yang akan kalian kerjakan secara berkelompok. Jadi 3 saja tujuannya, ya, 3 saja. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Sekarang kita akan lanjut ke materi. Kalian tahu nggak iman artinya apa? Nah, percaya atau yakin. Kalian percaya nggak kalau Rasul itu adalah utusannya Allah? Percaya atau enggak? Itulah yang namanya iman. Ya, kalau kalian sudah percaya, yakin bahwa Rasul Allah itu adalah utusannya Allah yang akan menyampaikan wahyu kepada kita semua, yang membawa wahyu itu sendiri. Ya, wahyu itu apa? Yang mana wahyu itu? Kitab. Ya, kitab-kitab yang diturunkan melalui malaikat Jibril yang dibawa oleh para rasul. Ada 4 kitab, itu wahyu Allah. Yang pertama ada namanya Taurat, ada namanya Zabur, Injil, Al-Quran. Itulah kitab, ya, itulah wahyu yang diturunkan oleh Allah. Nah, sekarang kalau kalian sudah memiliki iman, rasa kepercayaan terhadap Rasul Allah, maka kita akan lanjut pembahasannya. Nah, sekarang perbedaan antara Nabi dan Rasul. Ada yang tahu tidak apa perbedaan Nabi dan Rasul? Nabi adalah manusia biasa yang diberikan wahyu untuk dirinya sendiri dan tidak wajib disampaikan kepada umatnya. Oke, terus? Rasul adalah manusia biasa yang diberikan
wahyu untuk dirinya sendiri dan wajib disampaikan kepada umatnya. Oke, bagus. Kita ayo tepuk tangan untuk subur. Iya, bagus. Jadi perbedaan antara nabi dan rasul, kalau nabi itu adalah manusia biasa yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri dan tidak wajib disampaikan kepada umatnya. Jadi ayat Al-Qur'an itu hanya untuk dia sendiri gitu. Tidak wajib disampaikan kepada umatnya. Akan tetapi kalau sudah menjadi rasul, maka wajib hukumnya menyampaikan wahyu terhadap dirinya sendiri. Wahyu itu untuk dirinya sendiri dan wajib disampaikan kepada umat manusia. Contohnya misalnya perintah sholat. Yang di dalam Al-Quran tadi dijelaskan tentang sholat 5 waktu. Tentang ya yang kemarin kita subur ya di ceramah kemarin. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum, katanya subur. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, katanya. Ya. Jadi perintah puasa itu untuk dirinya Rasul dan untuk kita semua. Jadi kita menjalani puasa hingga saat itu perintah apa? Allah Subhanahu wa taala. Oke, lanjut. 45 nabi dan wajib diketahui. Sudah hafal semuanya? Belum. Nanti hafal ya, sekarang dibaca dulu. Ada namanya Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, terus Mu'aib, Yunus, Harun, Zakaria, Daud, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, cara kamu menghafal itu dengan lagu. Mau diajarkan lagunya? Mau? Semangat nggak? Mau ibu? Semangat. Mengenal nama Nabi kita dari Adam sampai Muhammad. Ayo kawan perlu diingat, itulah nama Nabi kita. Allah muliakan Nabi, pembimbing kita. Ada Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Nabi Isa, Muhammad Al-Mustafa. Bisa? Bisa enggak? Coba ikutin ibu. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Nabi Isa, Muhammad Al-Mustafa. Kemudian yang kedua, amanah. Apa arti amanah? Dapat dipercaya. Amanah dapat dipercaya, mana yang dikatakan dapat dipercaya? Iya, jadi amanah itu dapat dipercaya. Jadi Rasul itu pasti akan menyampaikan, senantiasa menjaga kepercayaan umat dengan cara menjauhi perbuatan dosa. Jadi amanah itu artinya dapat dipercaya, ya, dapat dipercaya, senantiasa menjaga kepercayaan umat dengan cara tidak melakukan dosa. Jadi tidak ada Rasul yang melakukan dosa, ya. Supaya apa? Supaya kita tidak ikut. Jadi Rasul itu adalah sebaik-baik penuntun atau akhlak yang terbaik yang dimiliki itu adalah para Rasul. Jadi kalau kita mau mengikuti akhlak, maka kita
diikutilah para siapa? Para rasul dan para nabi. Kemudian yang ketiga tabligh, artinya apa? Menyampaikan maksudnya menyampaikan itu Rasul menyampaikan wahyu kepada seluruh umat tanpa melewati satu huruf pun. Jadi yang namanya tabligh menyampaikan ya. Kalau di sini kan sering kalau di buku pelajaran di buku kegiatan Ramadan kemarin itu ada tablighnya. Tablighnya itu siapa penyampaian materi nanti ya. Tapi kalau di sini Rasul itu sifat wajibnya ya tabligh, menyampaikan. Jadi beliau akan menyampaikan semua wahyu Allah tanpa melewati satu huruf pun. Ya, itu Rasul. Kemudian fatanah artinya cerdas. Mana ada Rasul yang bodoh? Jadi beliau semuanya cerdas. Ya, cerdas, pandai dan bijaksana. Ya, maksudnya yaitu Rasul mampu menangani berbagai permasalahan umat dan memberikan jalan keluar. Jadi kalau Aisyah punya permasalahan dengan Ibnu Mas'ud, ya, karena sekarang sudah tidak ada Nabi dan Rasul, silakan berbicara kepada ibu guru misalnya. Dan insya Allah ibu guru pun akan menunjukkan sifat fatonah. Nanti akan berikan solusi. Misalnya Aisyah menceritakan ke ibu, siapa Ibnu Mas'ud? Ibu Ibnu Mas'ud sering ganggu saya ibu. Nanti ibu akan pertemukan Ibnu Mas'ud dengan Aisyah. Kenapa si Ibnu Mas'ud ini mengganggu Aisyah? Nanti apa penjelasan Ibnu Mas'ud? Nanti kita kasih arahan, kita kasih nasihat, kita kasih solusi sehingga Ibnu Mas'ud akan berhenti mengganggu Aisyah. Itu yang dimaksud dengan amanah. Itulah keteladanan yang harus kita ikuti ya. Keteladanan yang harus kita ikuti misalnya sifat sidik. Kita harus berbicara jujur saat guru kita bertanya sesuatu kepada kita. Misalnya itu keteladanannya. Kemudian bagaimana keteladanan sifat amanah? Ya, kita harus menjaga kepercayaan bapak dan ibu guru, jangan sampai beliau marah karena kita tidak menjaga amanahnya. Amanahnya itu yang mana? Misalnya ibu kasih buku panduan kegiatan Ramadan, dijaga dengan baik. Kalau misalkan rusak, hilang, itu namanya tidak amanah. Ya. Kemudian bagaimana caranya kita meneladani sikap fatonah, cerdas? Jadi kalau misalkan teman kita mau nyontek misalnya, bukan nyontek ya, mau bertanya misalnya, akan tetapi teman kita itu tidak bertanya dengan baik, bagaimana cara kita menyikapi hal itu? Kita kasih arahan kepada teman kita, jangan seperti itu karena itu adalah perbuatan yang tidak baik. Atau ketika teman kita kesulitan, kita akan memberi nasihat. Misal Subur sama Hendri kurang paham dengan pelajaran agama, kemudian Subur menjelaskan dengan baik sehingga Hendri bisa paham. Itu namanya orang yang fatonah atau cerdas. Sekarang kita akan membahas mengenai sifat mustahil. Ya, sifat mustahil itu lawan kata dari sifat ini. Misalnya sidik itu lawan katanya apa? Artinya apa? Jujur. Nah, kalau misalkan jujur lawan katanya? Lawan katanya jujur itu apa? Bohong. Misalnya amanah, dapat dipercaya. Lawan katanya apa? Tidak dapat dipercaya. Ya, tidak dapat dipercaya. Ya, jadi ini lawan katanya sifat mustahil yang dimiliki oleh para nabi dan rasul. Ada kizib, khianat, ada kitman dan balado. Ya, balado itu artinya bodoh, kitman itu artinya menyembunyikan. Menyembunyikan itu kitman ini lawan kata dari apa? Lawan kata dari apa? Menyembunyikan lawan kata dari tablik. Ya. Kemudian khianat lawan kata dari amanah. Oke. Khianat lawan kata dari khianat, amanah. Kemudian kizib lawan kata dari apa? Sidik. Oke. Kan kalian sudah tahu kan? Sidik lawan kata dari kizib. Amanah lawan kata dari khianat. Tabligh lawan kata dari kitman. Fatonah lawan kata dari balado.
itulah materi yang sudah Ibu sampaikan. Nah, kita lanjut sekarang. Kalian sudah duduk dengan teman kelompoknya ya? Sudah? Sudah? Sudah. Kalau sudah, sekarang kalian silahkan akan mengerjakan tugas presentasi. Ya, sebelumnya Ibu akan membagikan LKPD-nya dulu ya. LKPD. Ini adalah LKPD, silakan dipegang dulu masing-masing kelompok. Pegang dulu, nanti Ibu akan arahkan. Jadi kalian akan buat jadwalnya dulu, jadwal di tugas kelompoknya kalian. Misalnya sekarang subur akan membuat jadwal di kelompoknya. Siapa yang bertanggung jawab terhadap materi ini dan siapa yang akan bertanggung jawab terhadap materi itu. Begitu juga dengan kelompok 2. Ini kelompok 1 ya, itu kelompok 2 ya. Nanti tugasnya ya, sekarang Ibu akan bagi tugasnya. Silakan LKPD-nya dipegang dulu. Sebelumnya siapa yang mau membahas tentang 25 nabi beserta lagunya? Siapa? Nanti di sini kan akan menulis 25 nabi, kemudian kalian akan mempresentasikan 25 nabi itu dengan cara menyanyi. Ya, kalian akan menyanyikan 25 nabi tadi ya. Siapa yang mau? Kelompok 1 2. Siapa? Siapa angkat tangan? Kelompok mana? Oke, kelompok 1. Kelompok 1 sepakat semuanya? Oke, sepakat. Kelompok 2 sepakat mengerjakan membuat poster tentang 4 sifat Nabi dan Rasul? Sepakat? Oke, berarti kelas kelompok 2 nanti akan membuat poster 4 sifat wajib para nabi dan 4 sifat mustahilnya ya, yang tidak ada pada nabi. Oke, sekarang sebelum kalian mulai bekerja, silahkan ada yang bertugas menyusun tugas masing-masing, menyusun jadwal penugasan kalian. Misalnya Piki tugasnya menulis tentang apa bahan-bahan yang kalian gunakan untuk membuat poster itu. Begitu juga dengan kelompoknya Nabila ya. Buat siapa yang bertugas menulis ini, siapa yang bertugas menyusun sifat wajib para nabi, siapa yang bertugas menyusun sifat mustahilnya. Begitu juga dan ini siapa yang bertugas menulis 25 nabi. Oke. Ya, ini caranya nanti kalian tulis memang di buku karton yang kecil misalnya sifat yang besar ya. Sifat wajib Rasul. Ya, kayak gimana modelnya? Terus kalian gunting, kalian tempel, ya. Seperti yang di kelas ini. Iya, terus nanti terus nanti kalian tulis nomor 1 sidik besar-besar misalnya. Sidik artinya apa? Kemudian contohnya kayak gimana ya? Yang kayak tadi Bu jelaskan. Kalian tulis, boleh kalian langsung menulis di di ini kertas manilanya asalkan rapi. Tapi kalau saran Ibu silakan kalian menggunakan ini nanti kalian gunting-gunting. Boleh, mana yang nyamannya kalian ya? Karena semua terserah kalian. Enaknya kalian maunya seperti apa? Pakai pensil dulu biar rapi ya. Taruh di sini pakai pensil ya. Nanti masing-masing presentasi. Begitu juga dengan kelompok 1. Kelompok 1, silahkan ditulis nama-nama nabi. Kalau saran Ibu silahkan langsung ditaruh di sini saja, ya. Atau kalian hias dulu, buat bunga-bunga atau apa. Silahkan keluarkan kreasi kalian yang biasa menggambar atau yang suka menggambar. Silahkan kalian buat. Atau bisa menggunakan lembaran juga. Misalnya 1 nabi, misalnya Isa alaihi salam, tulis kemudian hias, kemudian bisa digunting, ditempel di sini. Atau bisa kalian tulis langsung di sini. Bisa dimengerti? Oke, bagus. Satu orang yang tulis di sini ada alat dan bahannya. Ya, bahannya apa saja? Misal pensil warna, bolpen, pensil, penggaris, penghapus,
APD. Kemudian langkah kerjanya satu menyiapkan alat dan bahan. Kemudian 2, mulai menggambar atau menghias kartunnya. Ya, ngerti kan? Oke, bagus. Sekarang silakan mulai bekerja. Misalnya, Yuk, dimatikan yang mana yuk? iya, saya sifat Pensil. ada bawa pensil warna semuanya. Sifat wajib ya. Wajib Rasul. Sifat wajib Rasul. 1. Apa? 1. Misalnya kayak ini 1. Siris. Tinggal kalian warna di sini nah. Sidik. Misal kalian mau begini nih, sidik. Artinya langsung tulis artinya menyampaikan ya. Bisa? Sidik atau mau tulis di sini boleh. Nanti kalian tempel terus nanti sidik artinya tulis di penjelasannya. Nanti bisa dihias nih, bisa dikasih double nama itu yang diwarnai nah kayak gitu. Nah, nanti misalnya ini kan ditempel kan? Tadi ya. Ini melok sudah bisa warna ini. Sana ada juga kerjakan kelompoknya, lihat kelompok masing-masing. Nanti jangan lupa tulis nama kelompoknya ya. Itu yang tadi itu ya. Udah, pakai lempok. Berapa? Berarti gas 10 buat. Berarti nanti sesuai dan urutan ini ya, tulis. Hai kelompok 1. Nah, belum dikasih apa ya? Gimana? Oke, dengarkan baik-baik ya anak ya. Jadi ini ada instrumen penilaian yang akan ibu nilai dari kedua karya-karya. Ya, kalau yang kelompok 1 dia kan bertugas menulis 25 nabi dan rasul, nanti akan dipresentasikan dengan nyanyian ya, dengan nada. Jadi yang akan dinilai, perhatikan ke depan, yang akan dinilai nanti aspek penilaiannya itu SL. Ya, sangat lancar. SL itu apakah sangat lancar dalam menyanyikan 25 nabi ini ya. Kemudian L itu lancar, C itu cukup, L itu kurang lancar. Ya, nanti ibu akan perhatikan setiap mulut-mulut kalian apakah bergerak atau tidak. Jadi itu akan masuk ke penilaian. Ya. Ini penilaian untuk hafalannya, untuk lagunya nanti. Kalau untuk penilaian hasil proyeknya, kelompok 2 bisa diperhatikan kelompok 2.
ini kedua kelompok akan dinilai ya. Ini aspek penilaiannya itu yang pertama kerjasama. Bagaimana kalian saling bekerja sama dalam satu kelompok, saling membantu ya, itu namanya bekerja sama. Kemudian kedua kerapian proyeknya. Apakah robek-robek pada saat menghapus ya. Kemudian cara memadukan warnanya apakah indah apa tidak, nah itu paduan warna nanti. Kemudian kerapian desainnya sekarang, desainnya apakah kalian menempatkan pada posisi yang pas. Misalnya kelompok 2 apakah menempatkan amanah itu artinya ini apakah sudah benar atau enggak itu ya. Itu aja. Bisa dipahami? Oke, sekarang lanjut bekerja. Habis itu baru kalian presentasikan masing-masing kelompok depan, ya. Nama-nama 25 nabi dan rasul. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Suhaib, Musa, Harun,
Oke, silakan. Ayo, sampaikan. Artinya benar, contoh keteladanan, harus berbicara jujur dan apa adanya. Oke, lanjut ke amanah. Amanah. 2. Amanah artinya dapat dipercaya, contoh keteladanan menjaga setiap amanah yang diberikan. Lawan dari kata amanah adalah khianat. Khianat yang artinya tidak dapat dipercaya atau berkhianat. Lanjut, tablik langsung baca sama anunya ya, langsung sampaikan sifat mustahilnya ya, kawan katanya. Tablik artinya menyampaikan contoh ke Ya, sebelum kita ke kesimpulan, kira-kira dari kedua pembahasan tadi, baik dari kelompok 1, kelompok 2, ada pertanyaan? Siapa yang mau bertanya? apa yang dimaksud dengan kemungkaran? Oh, kelompok 1. Apa yang dimaksud dengan kemungkaran? Tadi ke kelompok 1, kelompok 2 menyampaikan tentang kemungkaran ya. Jadi kemungkaran itu artinya perbuatan yang mengarah kepada perbuatan tercela atau perbuatan dosa. Bisa dipahami? Bisa dipahami ke? Iya, jadi kemungkaran itu segala perbuatan yang mengarah kepada perbuatan dosa. Contohnya seperti apa? Mencuri, mengambil hak yang bukan milik kita, ya, mengganggu teman misalnya. Kemudian meminum minuman keras, mengadu domba orang, mengadu ayam, itu yang tidak boleh. Banyak contoh lainnya. Karya ini alhamdulillah ya sudah ibu nilai, dua-duanya alhamdulillah sudah bagus, terutama kelompok 2 bagus. Ya, nanti silakan dipajang di kelasnya ya, pajang di ruang kelasnya, kasih seindah mungkin. Kalau mau ditambahkan gambar atau segala macamnya silakan ditambah ya sebelum ditempel. Sekarang ya, kita akan melakukan refleksi dulu, jangan terlalu banyak ice breaking ya, karena sudah mau zuhur. Kira-kira ada pertanyaan? Ada apa enggak? Jangan malu-malu, ada apa tidak? Iya. Tidak. Iya. Tidak ada pertanyaan. Kira-kira pembelajaran kali ini menyenangkan menurut kalian atau tidak? Menyenangkan. Iya. Oke, terpaksa atau tidak? Iya. Di mana? Siapa yang bilang terpaksa? Tidak terpaksa. Di mana letak menyenangkannya? Membuat karya seni. Apa yang kalian suka dari dari kegiatan hari ini? Yang mana? Menggunting, menyebut nama Nabi, menyanyi ya. Kalau subur senang menyanyi. Terus siapa lagi? Menggunting akas, menempel kata Dimas Kun. Apa lagi? Mewarnai. Ya, nanti di kegiatan berikutnya akan ada kegiatan lain yang akan kita lakukan. Kira-kira dari pembelajaran kali ini apa yang harus ibu tambahkan untuk kegiatan besok? Apa? Jajan. Jadi kalian mau belajar sambil jajan? Oke, ibu akan turutin. Tapi setelah selesai kegiatan ibu akan kasih jajan. Ya. Selain itu, selain jajan, kira-kira untuk mendukung kegiatan kita lebih baik ke depannya, apa lagi yang kalian inginkan? Membuat karya seni lagi dengan model yang seperti ini atau model yang berbeda? Oke, model yang berbeda. Besok ibu akan ajak kalian dengan model yang berbeda, ya. Dari kegiatan kita, dari pelajaran hari ini ya, kalian kan sudah punya 3 tujuan. Yang pertama, kalian harus bisa menjelaskan tentang iman kepada Rasul, ya. Silakan kira-kira kesimpulan. Ada yang mau menyampaikan kesimpulan nggak? Siapa yang mau menjelaskan tentang pengertian iman kepada
Nabila di situ. Oke. Silahkan sampaikan iman kepada Rasul apa? Makna iman kepada Rasul Allah adalah iman artinya percaya atau yakin. Iman kepada Rasul Allah adalah mempercayai bahwa atau meyakini bahwa Allah telah mengutus Rasul-Rasulnya untuk menyampaikan wahyu dan membimbing umat manusia menuju jalan yang benar. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk Nabila. Halo, ya, jadi pengertian iman itu kita harus percaya atau yakin bahwa ada para rasul yang membawa wahyu yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk menyampaikan wahyu kepada kita untuk membimbing kita. Itu adalah kesimpulan mengenai pengertian iman kepada siapa? Iman kepada Rasul. Iya, yang kedua tadi kalian sudah membahas 4 sifat yang wajib dimiliki Nabi dan Rasul. Apa saja? Sidik, amanah, patona, sama tabligh. Iya, bagus. Itu adalah sifat-sifat ya. Untuk minggu depan kalian masih akan membahas tentang iman kepada Rasul, tetapi dengan 3 tujuan yang berbeda. Besok ibu harapkan kalian menyiapkan diri ya sebelum mulai belajar agama. Silahkan malamnya baca buku, siapkan buku selengkapnya ya. Jangan sampai ada alasan untuk tidak membawa buku, pulpen, pensil. Oke? Mengerti semuanya? Oke. Kalau begitu ibu tutup dengan sama-sama melafazkan umul kitab alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bernilai ibadah ya dan bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa belajar di rumah ya, jangan terlalu